Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue mau share kalau gue baru aja nemu ada dua saham yang potensial yang bagus untuk investasi jangka panjang. Dimana dua saham ini adalah dua saham yang bisa dibilang lumayan wonderful company dan dia juga bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, dua saham ini saham apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus jangan lupa juga untuk cek produk digital dan juga jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa akses berbagai produk dan juga jasa digital yang gue punya yang bisa berpotensi untuk ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia. Ini adalah program membership di mana kalian bakalan dapet banyak banget extra benefit. Di antaranya akan ada stock pick terupdate. Jadi ini adalah bocoran saham-saham yang bagus untuk investasi. Ya, kalian juga akan dapat video eksklusif, kalian dapat artikel premium, template Excel, dan juga live Q&A khusus untuk para member. Nah, cara joinnya itu kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah, yang di sebelahnya bintang merah, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join membership di situ. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu bisa kalian dapatkan di playlist Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Di situ kalian bisa dapat semua benefitnya, ada link downloadnya di dalam videonya, jadi kalian bisa langsung akses semuanya di dalam playlist ini. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama. Saham yang gue ketemu yang menurut gue potensial banget untuk investasi itu adalah saham JTPE atau Jaswindo Tiga Perkasa. Nah, ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk security printing. Ya, jadi dia ini nyediain jasa percetakan dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen security kayak kartu, ya, paspor. Terus juga dia nyediain jasa percetakan untuk dokumen yang original, label, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia ini nyediain jasa untuk percetakan dokumen-dokumen security, ya. Nah, JTPE ini, yang menarik di JTPE ini adalah dia ini valuasinya cukup murah teman-teman ya, di 7 kali price to earnings, ya. Yang mana menurut gua ini adalah valuasi yang cukup murah, ya, dan itu juga dibarengi dengan potensi dividennya yang cukup besar di sekitaran 9%. Ya, jadi dia ini bisa bagi dividen dengan yield yang gede, ya, dan juga valuasinya cukup murah, cuman 7 kali price to earnings. Nah, nggak cuman sekedar valuasi murah dan dividen yang gede, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk income statement kita bisa lihat di sini untuk pendapatannya ini pertumbuhannya cukup bagus dari tahun 2021, ya, pertumbuhannya cukup bagus dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi juga, ya, dan itu juga diikuti dengan laba usahanya. Ya, jadi ini pertumbuhannya bagus banget dari beberapa tahun terakhir, terutama dari tahun 2021. Ya, pendapatannya bertumbuh, laba usahanya juga bertumbuh, dan juga untuk laba bersihnya ini juga bertumbuh pesat banget. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ini kinerjanya bagus banget dari beberapa tahun terakhir, ya, di mana JTPE ini dia mampu untuk terus numbuhin bisnisnya dari tahun ke tahun. Dan nggak cuman bisa numbuhin bisnisnya doang. Ya, sebenarnya kalau kita perhatiin di sini teman-teman ya, dari segi pendapatannya ini dia naiknya kan kurang lebih 2 kali lipat ya. Nah, tapi pendapatannya yang naik 2 kali lipat itu ternyata untuk labanya itu naiknya bisa lebih dari 2 kali lipat. Artinya apa? Artinya ada efisiensi operasional. Ya, jadi meskipun pendapatannya naiknya 2 kali lipat, ternyata labanya itu bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Ya, dimana memang kita lihat di sini untuk beban usaha memang pertumbuhannya nggak gitu tinggi banget. Jadi pendapatannya bisa tumbuh 2 kali lipat, beban usahanya tumbuhnya nggak nyampe 2 kali lipat. Ya, jadi ada efisiensi operasional. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ya, ini dari segi return on equity juga terus meningkat teman-teman ya, dari beberapa tahun terakhir ya. Dan untuk di 2023 sama 2024 itu bisa sampai 20%. Ya, jadi artinya dia bisa hasilin 20% profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Dan itu bagus banget. Nah, nggak cuman dia bisa cetak pendapatan, nggak cuman dia bisa hasilin laba, tapi JTPE ini juga bisa hasilin cash flow teman-teman ya, dimana kita lihat di sini ya, untuk operating cash flow-nya ini bisa positif dan trennya juga bertumbuh. Artinya dia bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasional bisnisnya, dan uang kas masuknya itu terus-menerus meningkat.
terus-menerus bertumbuh, dan ini tentunya bagus ya. Dan juga itu diikuti dengan free cash flow-nya teman-teman ya. Free cash flow-nya ini meskipun ada naik turunnya, tapi trennya itu cenderung uptrend, cenderung bertumbuh. Nah ini bagus ya, artinya dengan free cash flow-nya trennya cenderung bertumbuh, artinya JTPE ini punya potensi untuk terus bagi dividen yang semakin lama semakin besar untuk kedepannya. Jadi bisa dibilang teman-teman ya, kalau misalnya free cash flow-nya itu bisa bertumbuh dan itu bisa ngebuat dividennya juga bertumbuh, tentu dividen yang 9% ini berpotensi untuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi yieldnya bisa aja meningkat jadi 10%, 11% gitu ya. Jadi ini potensinya cukup besar. Jadi dia ini dividen yieldnya gede ya, 9,3%, ditambah juga pertumbuhan bisnisnya tuh bagus. Dan untuk balance sheet teman-teman ya, kita lihat di sini untuk balance sheet ya, untuk JTPE ya, dia ini punya aset lancar itu sebesar 1,2 triliun. Nah, itu kalau kita bandingin sama total liabilitasnya itu cuma 800 miliar. Artinya apa? Artinya aset lancarnya doang itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Dan ini bagus banget ya. Jadi artinya itu si JTPE ini perusahaan yang bisa dibilang hampir bebas utang. Ya, bayangin aja kalau misalnya aset lancarnya 1,2 T dipakai untuk ngelunasin utangnya 800 M ya. Artinya kan dia masih punya sisa itu 400 M ya, sekitaran segitu hitung-hitungannya ya. Nah 400 M ini kan nantinya bebas dipakai untuk apa aja, bisa bagi dividen, bisa buat investasi buat pengembangan bisnis gitu ya. Jadi kondisi balance sheet-nya si JTPE ini juga mendukung dia untuk terus bisa bagi dividen dan juga terus ekspansi untuk ngembangin bisnisnya, dan itu bisa ngebuat revenue-nya meningkat. Nah bicara soal ekspansi bisnis, dia bilang kalau Jaswindo ini memang menargetkan ada pertumbuhan penjualan 10%. Nah, ini mengutip dari industri.kontan ya, dimana ini ada berita bahwa Jaswindo atau JTPE ini manajemennya itu targetin ada pertumbuhan penjualan itu dari 6% sampai 10%. Jadi manajemennya itu masih menargetkan penjualan itu bertumbuh. Nah, ini tentunya potensi yang bagus ya. Ini gambaran yang bagus, artinya manajemen itu masih serius untuk dia investasi buat ngembangin bisnis. Dan untuk JTPE sendiri ya, dia ini ngeluarin modal ya, capital expenditure yaitu sebesar 60 miliar. Jadi dia masih ngeluarin dana capital expenditure itu sebesar 60 miliar untuk ngembangin bisnis. Nah, dananya ini akan dialokasikan untuk nambah kapasitas lewat penambahan mesin ya, serta juga untuk modernisasi supaya lebih produktif. Jadi dia mau ningkatin kapasitas dia untuk menghasilkan sesuatu ya kan. Tadi kan dia printing ya, printing, security printing gitu kan, jasa percetakan dokumen security, jasa percetakan kartu gitu ya. Nah itu percetakannya itu ya, dengan dia ngembangin bisnisnya, dia beli mesin, dia nambah mesin, dia modernisasi mesinnya gitu ya, harapannya itu bisa lebih produktif ya, bisa memproduksi lebih banyak, dan dengan kayak gitu itu berpotensi untuk ningkatin revenue-nya si JTPE gitu ya. Jadi manajemennya JTPE itu masih aktif untuk terus ngembangin bisnisnya. Nah, JTPE ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow ya, di sini gue pakai discounted cash flow fair value calculator. Ini adalah template Excel untuk ngitung harga wajar saham dengan metode discounted cash flow. Kalau misalnya kalian minat, gue jual ya, kalian bisa cek di kanan atas gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya harga wajarnya JTPE dengan metode discounted cash flow. Nah, sekarang kita bakalan ambil data-datanya. Kita akan masukin data-datanya teman-teman ya. Pertama untuk JTPE ya, kita mau data itu market cap. Oke? Nah, untuk JTPE market cap-nya itu adalah sebesar 1,7 triliun ya, 1754. Nah, ini dalam miliar ya. B ini kan maksudnya miliar teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masukin aja 1754 ya, 1754. Ya, terus harga JTPE sekarang itu di 256, kita masukin aja 256 di sini price-nya. Terus untuk data free cash flow ya, kita ambil di sini untuk free cash flow-nya itu kita ambil data yang di tahun 2024. Kita ambil data yang 2024 ya, di sini sebesar 255 miliar. Ya, kita masukin aja 255 miliar. Next untuk estimasi di masa depan ya, untuk pertumbuhannya. Sebenarnya JTPE tadi kita udah lihat ya, JTPE ini pertumbuhannya bagus dan dia masih mau terus untuk ngembangin bisnis. Nah, tapi kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang konservatif aja ya. Kita nggak mau terlalu optimis. Katakanlah
kedepannya itu kita pakai asumsi yang konservatif aja. Dengan anggapan kalau JTPE ini kedepannya dengan dia semakin besar, ya, dia jadi perusahaan yang semakin lama semakin besar, itu pertumbuhannya semakin lama akan semakin melambat. Jadi kita pakai estimasi growth aja yang kecil aja teman-teman ya. Ya katakanlah 5% per tahun. Gitu ya. Nah, terus untuk final year price to free cash flow, nah di sini kita sebenarnya pakai aja rata-rata price to earnings dari beberapa tahun terakhir. Untuk JTPE itu ada di 11 kali. Ya, itu rata-rata PE-nya si JTPE dari beberapa tahun terakhir. Nah, terakhir untuk desired annual return, nah di sini kita mau return itu di kisaran 17%. Nah, 17% ini kenapa 17%? Ya, karena kita mau ngalahin return dari IHSG. Gitu ya. Jadi kita mau return yang gede dari saham JTPE. Ya, pertama karena kita mau ngalahin return dari IHSG. Yang kedua, dengan kita pakai return yang gede di sini, itu kita nambah margin of safety. Gitu ya. Nah, kita pakai return 17% per tahun dari saham JTPE. Ya, kita mau return segitu dari JTPE. Nah, sekarang kita dapat di sini teman-teman ya, untuk harga wajarnya JTPE itu ada di 354. Ya, 354 itu adalah harga wajarnya JTPE. Nah, jadi JTPE di harga sekarang di 256 ini masih cukup murah, masih cukup under value ya. Di sini fair value-nya 354. Jadi masih cukup jauh di bawah harga wajarnya. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya teman-teman ya, margin of safety 10%-nya beli di harga berapa, 20%-nya beli di harga berapa gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai margin of safety, kalian pertimbangin harga ini. Gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa dapat teman-teman yang harga margin of safety, jadi kalian bisa pertimbangin mau beli di harga berapa gitu ya. Nah, jadi kayak gitu saham JTPE. Menurut gue saham JTPE ini adalah salah satu opsi investasi yang cukup menarik. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada saham Mark Dynamics atau Mark. Ya, kode sahamnya itu Mark. Nah, Mark ini adalah perusahaan yang memproduksi sarung tangan. Ya, dia ini perusahaan manufaktur yang mana dia ini memproduksi sarung tangan dan dia ini banyak supply sarung tangan itu ke industri kesehatan. Jadi Mark Dynamics ini sangat terkait sama industri kesehatan. Nah, selain dari dia produksi sarung tangan, dia juga punya produk lain kayak produk sanitasi dan juga produk untuk agrikultur, kayak bahan kimia, pestisida, dan bahan-bahan pertanian, ya. Nah, Mark Dynamics ini kalau kita lihat valuasinya teman-teman ya, dia ini ada di valuasi 8,8 PE, ya, yang mana ini tergolong cukup murah, meskipun nggak murah-murah banget, ya, tapi ini masih termasuk valuasi yang menurut gua cukup menarik, ya. Nah, selain dari valuasinya murah, ya, di sini kita bisa lihat kalau dividennya itu bisa sampai 10%. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang bagi dividen dengan yield yang gede dan ini tentunya menarik banget buat teman-teman yang mau strategi dividen investing. Nah, cuman Mark ini ya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk payout rasionya dia ini bagi dividen dengan payout rasio yang cukup besar juga. Gitu ya, artinya dia itu nyisihin uang itu sedikit banget untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Ya, untuk tahun ini dia nyisihin labanya itu sedikit banget. Ya, kalau misalnya payout rasionya 90%-an, berarti laba yang disisihin sama dia itu nggak nyampe 10% dari laba, gitu ya, dan itu tentunya kecil. Nah, ini tentunya berpotensi untuk sedikit memperlambat potensi pertumbuhannya Mark untuk kedepannya. Nah, tapi dividen yield-nya 10%, nah ini cocok banget buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing. Nah, Mark ini kalau kita lihat dari segi kinerja teman-teman ya, di sini kita bisa lihat dari segi pendapatan, dia ini trennya bertumbuh ya, dan ini tentunya bagus. Cuman memang ada naik turunnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat kalau pendapatannya itu pertumbuhannya nggak gitu konsisten, ada naik turunnya, terutama untuk tahun 2021. Ya, ini naiknya tinggi banget ya. Nah, ini kan penjelasannya itu sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi untuk Mark ini kan dia kan tadi gue udah bilang ya, dia supply sarung tangan itu ke industri kesehatan. Dan kita tahu sendiri waktu tahun 2021 itu masih zaman COVID, zaman pandemi COVID. Jadi memang dia supply banyak karena memang permintaannya itu banyak banget gitu. Permintaan sarung tangan itu masih cukup banyak ke industri kesehatan untuk bisa nanganin COVID gitu ya. Jadi memang ada lonjakan untuk revenue-nya. Nah, tapi di tahun 2022 seiring dengan COVID itu dia udah mulai mereda, ya kita bisa lihat di sini ini ada penurunan di tahun 2022 sama 2023. Nah, tapi di 2024 ini mulai naik lagi. Nah, jadi ini sebenarnya tren yang bagus. Ya, meskipun naik turun tapi
trennya itu cenderung bertumbuh, dan ini tentunya sesuatu yang bagus. Nah, itu juga diikutin sama laba usahanya teman-teman ya. Jadi laba usahanya juga bertumbuh gitu ya. Dan juga untuk laba bersihnya ini juga bertumbuh. Dan bahkan untuk laba bersihnya ini bisa naiknya itu 2 kali lipat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini nggak nyampe 2 kali lipat ya dari tahun 2020 sampai 2024. Tapi untuk laba bersihnya ini bisa naik 2 kali lipat. Artinya ketika pendapatannya tumbuhnya nggak nyampe 2 kali lipat, ya, si Mark ini dia bisa untuk ngejaga efisiensi operasionalnya, bahkan bisa ditingkatin efisiensi operasionalnya. Makanya laba bersihnya itu bisa naiknya lebih kenceng daripada pendapatannya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di bagian return on equity, kita bisa lihat di sini kalau untuk return on equity-nya atau ROE-nya itu bisa dijaga di sekitaran 20-30%. Dan ini tentunya bagus banget. Artinya Mark ini dia benar-benar bisa hasilin profit yang gede banget dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Bahkan di tahun 2021 ya, pas kemarin COVID itu dia bisa sampai 50% ROE-nya. Nah, ini tentu sesuatu yang bagus banget, dan ini artinya Mark ini perusahaan yang sangat-sangat profitable. Nah, nggak cuman dia bisa cetak pendapatan dan laba, kalau kita lihat di sini dari segi cash flow, ya, Mark ini juga bisa konsisten cash flow-nya dari beberapa tahun terakhir. Operating cash flow-nya bisa positif, free cash flow-nya juga bisa positif, dan ini bagus banget. Artinya Mark ini bukan cuman perusahaan yang sangat profitable, tapi dia ini juga mampu untuk hasilin cash flow masuk dari operasional bisnisnya. Dan ini bagus banget, dengan dia bisa hasilin cash flow masuk, artinya dia bisa terus-menerus untuk investasi buat ngembangin bisnis, plus dia juga bisa bagi dividen yang gede buat investornya, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang bagus banget, dia bisa hasilin pendapatan yang meningkat, labanya juga meningkat, gitu ya. Return on equity-nya juga gede banget, ditambah cash flow-nya juga bisa positif dan bertumbuh juga, gitu ya. Jadi ini tentunya salah satu wonderful company menurut gue ya, yang bisa dipertimbangin untuk invest jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat untuk balance sheet-nya teman-teman ya. Kita lihat balance sheet yang terbaru di tahun 2025 kuartal pertama. Di sini kita bisa lihat kalau untuk kas setara kasnya itu sebesar 145 miliar. Ya, kas setara kasnya sebesar 145 miliar. Itu saldo kas yang ada di rekening banknya. Nah, kita bandingin sama total liabilitasnya itu cuma 88 miliar. Artinya apa? Artinya adalah saldo kasnya doang itu bisa untuk ngelunasin semua utangnya si Mark Dynamics. Nah, ini bagus banget. Artinya Mark Dynamics ini dia punya uang kas, yang mana uang kasnya ini setelah dilunasin untuk bayar semua utangnya, dia masih punya sisa uang kas yang bebas dipakai untuk apapun. Terutama dipakai tentunya untuk ngembangin bisnis, untuk ekspansi bisnis, dan juga untuk bagi dividen buat investornya. Jadi ini balance sheet-nya bagus banget ya, dan kalau kita bandingin antara equity sama liabilities-nya, ini bedanya jauh banget. Equity-nya jauh lebih gede daripada liabilities-nya. Gitu ya, bahkan equity-nya itu jauh lebih gede, bahkan lebih dari 10 kali liabilities-nya. Ya. Kalau misalnya liabilities-nya 88 miliar, kalau misalnya 10 kali lipat kan berarti 880 miliar. Nah, ini sampai 930 miliar. Jadi lebih dari 10 kali lipat dari liabilities-nya. Dan ini tentunya balance sheet yang sangat-sangat bagus, dan bisa dibilang Mark ini adalah perusahaan yang nggak punya utang. Hampir nggak punya utang sama sekali, dan asetnya itu banyak. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang menurut gue performanya itu bagus banget. Ya, meskipun tadi pendapatannya ada naik turunnya, karena memang permintaan sarung tangan ke industri kesehatan itu sempat melonjak, terus menurun, ada oversupply di tahun 2022. Tapi dia trennya itu bisa terus bertumbuh sampai tahun 2024, dan itu tentunya sesuatu yang luar biasa bagus banget. Gitu ya. Dan untuk Mark Dynamics ya, memang dia ada bikin public expose teman-teman ya untuk Mark Dynamics ini, dan dia bilang kalau untuk industri disposable growth market itu bisa bertumbuh sebesar 8,4% per tahun sampai tahun 2030. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ini gambaran kalau industri sarung tangan, terutama sarung tangan karet, itu masih punya potensi pertumbuhan yang cukup oke dari tahun 2024 ke tahun 2020 nanti. Ya, dan dengan perusahaan si Mark Dynamics ini ada di industri sarung tangan gitu ya, tentunya itu memberikan potensi pertumbuhan untuk Mark Dynamics. Gitu ya. Jadi potensi pertumbuhannya masih ada, prospek bisnisnya masih cukup oke untuk Mark Dynamics ya.
Jadi menurut gue ini adalah salah satu saham yang bagus untuk kita koleksi. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya, berapa sih harga wajarnya saham Mark Dynamics itu dengan metode Discounted Cash Flow Fair Value Calculator. Jadi kita bakalan pakai metode Discounted Cash Flow untuk ngitung harga wajar saham Mark. Nah, sekarang kita akan masukin data-datanya teman-teman ya untuk saham Mark ya. Jadi kita pertama itu kita mau data untuk market cap. Nah, di sini kita pakai aplikasi Stockbit. Di sini datanya udah ada ya teman-teman ya. Untuk market cap itu ada di 2,5 triliun atau 2.508 miliar. Nah, di sini kita masukin aja 2.508. Ya. Nah, untuk price-nya, harga sekarang itu di 660, kita masukin aja 660. Ya. Nah, terus untuk free cash flow-nya itu kita ambil data di tahun 2024, kita masuk ke financials, terus kita masuk ke cash flow. Ya, di sini kita dapat untuk data tahun 2024 itu ada di 331 miliar. Ya, jadi itu adalah free cash flow-nya Mark Dynamics di tahun 2024. Next kita mau buat estimasi untuk pertumbuhannya. Ya, untuk pertumbuhannya Mark Dynamics ini sebenarnya pertumbuhannya cukup bagus ya. Dari beberapa tahun terakhir ini cukup bagus ya, dan dia tadi juga bilang kalau potensi pertumbuhan untuk industri sarung tangan itu juga masih cukup bagus untuk kedepannya. Tapi untuk kali ini kita mau pakai estimasi yang konservatif aja. Katakanlah si Mark Dynamics ini ya, pertumbuhannya itu kedepannya akan melambat. Ya, jadi katakanlah kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang lambat, yang konservatif aja untuk kedepannya. Ya, nah konservatifnya itu berapa menurut gua untuk Mark Dynamics? Ya, kita pakai estimasi pertumbuhan itu di 4% aja per tahunnya. Ya, jadi pertumbuhannya kita nggak mau yang kenceng-kenceng banget. Next, untuk final year price to free cash flow, di sini kita pakai aja data dari rata-rata price to earnings-nya si Mark Dynamics dari beberapa tahun terakhir itu ada di kisaran 13 kali. Gitu ya. Terus untuk annual return, desired annual return atau return yang kita mau dari saham Mark, ya, kita mau return itu sekitaran 17% per tahun dari saham Mark Dynamics supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, di sini kita dapat teman-teman ya, harga wajarnya Mark Dynamics atau Mark ini ada di 831. Ya, jadi di harga 831 itu harga wajarnya. Kalau misalnya mau pakai margin of safety 10% itu belinya di 748, margin of safety 20% itu belinya di 665. Ya, dan margin of safety 30% itu di 582. Dan di harga sekarang di 660 ini bisa dibilang dia ada di sekitar sini. Ya, di margin of safety 20%. Nah, jadi menurut gua ini cukup menarik ya untuk kita buy untuk investasi jangka panjang, terutama buat teman-teman yang mau strategi dividen investing, di mana Mark Dynamics ini dividennya bisa sampai sekitaran 10%. Ya, jadi ini cukup bagus buat kalian yang mau pakai strategi dividen investing. Ya, harga wajarnya masih di atas, masih cukup jauh di atas harga sekarang. Ya, tapi teman-teman ya, perlu kalian perhatiin juga bahwa terkait dividen, itu dividen payout rasionya ada di 94% sampai 95%. Artinya, ini dividen payout rasio yang udah tinggi banget. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu perusahaan itu dia butuh modal lebih untuk dia ngembangin bisnis, bisa aja ya payout rasionya ini akan dikecilin dan itu akan ngebuat dividen yield-nya jadi menurun. Jadi kalian mesti waspada nih. Karena dividen payout rasionya udah gede, udah hampir mentok gitu ya. Jadi kalian waspada sama dividen payout rasionya ya. Tapi overall menurut gua untuk Mark Dynamics atau Mark ini adalah wonderful company yang menurut gua sahamnya itu cukup bagus untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Oke, jadi itu dia ya, 2 saham potensial yang baru aja gua ketemu yang menurut gua bagus untuk investasi, dan harapannya ini bisa jadi referensi kalian untuk milih saham-saham yang bagus untuk investasi. Nah, menurut kalian gimana nih? 2 saham ini bagus apa enggak sih? Kalau misalnya kalian punya opini tentang 2 saham ini, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau misalnya kalian suka ya sama video ini, jangan lupa klik like ya, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang bagus buat kalian, yang terbaik buat kalian. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli 2 saham ini, jadi keputusan itu gue kembaliin 100% itu ke tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.